Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan menulis kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi dari firman itu kita jadi memahami Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari ada takaran kasih setia yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hidup dari kasih setia yang kemarin, tetapi kita hidup dari kasih setia hari ini. Dan besok ada kasih setia Tuhan yang baru lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah tema di minggu terakhir, kesadaran akan pentingnya pengurapan. Nah Bapak Ibu, kita di gereja ini, kita diarahkan, kita diajarkan tentang pengurapan. Ya seringkali jadi kalau pelayanan, kalau memimpin pujian, singer, berdoa dulu, supaya kita diurapi Tuhan. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, mari bukan hanya di gereja ini saja, tetapi ketika kita keluar, kita bekerja di luar, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang usaha mungkin, biarlah kita di luar juga diurapi Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah mendengar kesaksian dari tempat ini, ya orangnya sudah tidak di tempat ini, Bapak. Jadi ex GKSI Petra. Istrinya berkata seperti ini bahwa kalau suamiku mau WL, mau pelayanan jadi di sini, itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan berpuasa, sampai saya tidak mengenali karena ada wibawa ilahi, ada hadirat Tuhan yang seperti menguasai. Ya, jadi ketika saya mendengar itu Bapak Saudara, alangkah luar biasanya kalau kita aplikasikan di luar juga. Amin. Jadi kita pelayanan atau kita tidak pelayanan di sini, kesungguhan kita mencari Tuhan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang WL, yang melayani pasti bisa merasakannya, bisa menangkap pengalaman itu. Ya yang tadinya grogi menjadi tidak grogi, yang tadinya bingung jadi tidak bingung, karena kekuatan Roh Kudus menguasai kita. Nah bayangkan Bapak Ibu ketika kita di luar hidup dengan pengurapan Tuhan, kita bekerja, kita hidup dengan pengurapan Tuhan, kita sekolah, kita kuliah hidup dengan pengurapan Tuhan, kita pasti jadi unggul Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kitab Samuel ditulis bahwa Samuel berkata kepada Saul, jika tanda-tanda ini terjadi, lakukan apa saja yang didapati tanganmu, karena Tuhan menyertai engkau Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang diurapi Tuhan, disertai Tuhan. Jadi mari kita diurapi tidak hanya di gereja ini saja Bapak Ibu Saudara. Kita terima golden oil tidak hanya di tempat ini saja, tetapi di luar. Saya sedang membaca kisah dari Simson Bapak Ibu. Jadi kita tahu kisah ini bahwa Simson ini diurapi Tuhan dengan luar biasa. Diurapi Tuhan dengan dahsyat. Bahkan Alkitab menulis dia bisa memukul 100 orang dengan rahang keledai. Selama Simson diurapi Bapak Ibu, tidak ada jalan buntu di dalam hidupnya. Dia mau menghadapi singa, Alkitab menulis singa menjadi seperti anak kambing Bapak Ibu. Jadi singa yang ganas, singa yang bertaring, singa yang seharusnya ini menerkam manusia, tapi karena Simson diurapi Bapak Ibu, singa ini menjadi lemah Bapak Ibu Saudara. Singa ini menjadi tidak berdaya. Ya, saya percaya orang-orang yang diurapi akan seperti itu. Orang-orang yang diurapi kuat Bapak Ibu Saudara. Tantangan jadi kecil, tantangan jadi seperti tidak ada tantangan karena pengurapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, masalahnya ketika pengurapan Simson besar, tidak diimbangi dengan karakter yang diubahkan Bapak Ibu. Jadi mari ketika Tuhan mengajar kita tentang pentingnya, ya kesadaran pentingnya tentang pengurapan, kita juga harus memahami Bapak Ibu, karakter kita harus diubahkan Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh sama seperti kita kemarin Bapak Ibu. Kalau kita kemarin gampang sakit hati, gampang tersinggung, kita seharusnya sudah berubah Bapak Ibu Saudara. Amin. Setidaknya ada progres Bapak Ibu. Ada sesuatu yang orang lihat sekarang berbeda ya. Sekarang enggak sama ya. Dulu sombong, dulu tinggi hati, sekarang bisa rendah hati. Dulu suka marah-marah, sekarang bisa sabar. Amin Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 16. Bapak Ibu,
Ya, saya mendapat ilmu ya, ilmu atau pengetahuan seperti bahwa kita harus menghormati firman Tuhan, Bapak Saudara. Yang hamba-hamba Tuhan itu sampaikan. Jadi ketika saya mendengar Pastor Niko, Bapak atau Mam, ya persiapannya menyampaikan firman, ya jadi sebetulnya saya ini Rabu sama hari ini saya menyampaikan firman, Bapak Ibu. Tapi saya takut kalau Rabu itu saya nggak siap menyampaikan firman dan Minggu nggak siap kehabisan karena kalau saya ini nggak berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu, di sini orang-orang penuh pengurapan. Di sini orang-orang Alkitab itu ngelotok, Bapak Saudara. Kalau saya ya disuruh nyampaikan firman di luar, saya berani, Bapak Saudara. Seminggu 2 kali. Ini saya lagi belajar, Bapak. Saya ngomong ke Mam, saya menyampaikan firman Rabu sampai Minggu, Mam. Saya satu ya, Mam milih mau Rabu atau Minggu. Terus Mam bilang, oke, saya Rabu. Oh ya siap, saya Minggu, Mam. Bapak Ibu, saya susah tidur kemarin malam, Bapak Saudara. Untuk mempersiapkan firman, saya sudah persiapan kemarin 2 hari lalu. Semalam saya berdoa tidak bisa tidur. Saya lihat istri saya, enak sekali ya bisa tidur nyenyak. Jadi saya mendapat ilmu bahwa orang-orang yang benar-benar mempersiapkan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita harus dengar apa yang Tuhan tidak sampaikan melalui hidupnya. Karena itu bukan dari manusia, Bapak Saudara. Bukan dari opini manusia. Banyak pengkhotbah di dunia ini pintar, bisa membahas tentang Tuhan, Alkitab dan sebagainya, tapi hanya pintar saja, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan tidak berfirman, berbicara di situ. Nah, tetapi ketika hamba Tuhan itu sampai bisa tidur karena sudah menangkap firman, Bapak Ibu, kita dengarkan. Amin, Bapak Saudara. Pastor Niko menyampaikan minggu lalu 2 jam sudah mempersiapkan, diganti karena Tuhan nggak berbicara itu. Jadi hamba-hamba Tuhan kalau nggak menangkap firman Tuhan nggak bisa tidur, Bapak Saudara. Besok menyampaikan apa ini? Besok ngomong apa ini? Saya semalam nggak bisa tidur kebangun, tidur burung, Bapak Saudara. Nggak nyenyak. Saya lihat istri saya, waduh enak sekali ya tidurnya orang nyenyak ya. Tapi Tuhan yang memberi kekuatan. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bapak Ibu, ada hal yang lebih menakutkan dari tantangan 2026 atau persoalan yang akan kita hadapi di tahun ini, Bapak Ibu, yaitu ketika Tuhan meninggalkan kita, Bapak Saudara. Ada banyak orang fokus atau ketakutan atau khawatir gimana ya tahun ini kok pekerjaan lesu, kok bisnis lesu, kok yang lain lesu, tapi kita tidak concern kepada gimana ya kalau Tuhan meninggalkan aku, Bapak Saudara. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, Bapak Ibu, selama Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak ada jalan buntu, Bapak Saudara. Simson, Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali kisah dari Simson. Simson tidak ditolong Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selalu ditolong Tuhan. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu, Simson ini kekuatannya dari mana? Dari Tuhan. Ya, ketika dia diikat beberapa kali, dia diperdaya oleh Delila, dia ngomong sesuatu ke Delila, dan orang Filistin ini melakukan apa yang dilakukan Delila, Simson bisa lepas, Bapak Ibu Saudara. Simson bisa luput, Bapak Ibu. Simson bisa, karena dia diurapi. Tetapi ketika Tuhan meninggalkan dia, Bapak Ibu, dia benar-benar ketangkap. Dia benar-benar tidak bisa apa-apa. Dia benar-benar stuck, Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar menghadapi jalan buntu. Dan sampai pada akhirnya matanya dicongkel, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, dan itu yang menjadi kematiannya. Bapak Ibu, selama Tuhan tidak meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu lepas, Bapak Ibu. Kita akan selalu berkemenangan, Bapak Ibu Saudara. Mau ekonomi, mau bisnis, atau apapun lesu, Bapak Ibu, kita selalu akan bisa lepas. Kita selalu akan bisa keluar, Bapak Ibu. Ya. Di sini saya belajar bahwa Simson pengurapannya besar, Bapak Ibu. Dia dinubuatkan menjadi Nasir, malaikat datang ke ibunya, destiny Simson sudah ditetapkan Tuhan, dia diberi pengurapan besar, kuasa besar, kekuatan besar, sakti mandraguna, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Simson ini tidak diimbangi dengan karakter yang diubahkan. Dengan hati, pikiran, kecondongan yang diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu, kita rindu dan bukan hanya rindu saja, kita benar-benar karakter kita bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang akan menolong kita Bapak Ibu. Manusia melihat reputasi, tetapi Tuhan melihat karakter kita Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat gubernur, ya ex-gubernur ketika menjabat reputasinya orang menghormati, orang mengagumi, tetapi ketika sudah tidak menjabat jadi gubernur dan tahu bobroknya, tahu ternyata begitu sangat, ya saya menggunakan bahasa kasarnya begitu bejat Bapak Ibu Saudara, dan ketika itu terlihat semua jadi kaget. Jadi mari pastikan Bapak Ibu Saudara, karakter kita dan reputasi kita baik. Amin. Karena segala sesuatunya tidak akan tersembunyi Bapak Ibu. Segala sesuatunya itu akan terbuka Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembunyikan model apapun, pasti diketahui Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika karakter kita sudah berubah, kita aman Bapak Ibu. Kita bisa berkata, itu aku yang dulu, itu aku yang kemarin, aku yang sekarang berbeda. Ya, itu Bagas yang dulu, Bagas yang sekarang nggak sama. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak takut lagi ketika sesuatu yang di belakang kita terbuka, sesuatu yang ke belakang kita tersingkap, kita nggak takut lagi Bapak Ibu Saudara. Karena karakter kita sudah tidak sama. Karakter kita bertumbuh Bapak Ibu. Pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh. Kasih kita kepada Tuhan bertumbuh Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kita tahu saktinya Simson itu dari mana. Kekuatannya Simson itu dari mana Bapak Ibu. Dan mari kita sadari Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita sejauh ini dari mana Bapak Ibu. Jangan kita seperti Simson berpikir bahwa yang kemarin aku bisa, yang kemarin ada tantangan di bisnis ini, di pekerjaan ini aku bisa. Ya, tetapi ketika Tuhan meninggalkan Bapak Ibu, Tuhan nggak ada, benar-benar stuck Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan ada, kita pasti menang. Saya belajar dari Simson bahwa betul-betul pengurapan itu harus diimbangi dengan karakter Bapak Ibu Saudara. Dengan karakter yang berubah, karakter yang tidak sama. Bahkan di kitab Wahyu ditulis bahwa sepertiga dari bintang-bintang itu jatuh Bapak Ibu Saudara. Salah satunya pasti karena karakter Bapak Ibu. Salah satunya pasti kita tidak tahu jatuhnya di mana, tetapi pasti karena karakter. Karena di mana karakter itu tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan meninggalkan dan membuat orang jadi jatuh. Kita buka di dalam Maliaki pasal pertama, ayat 2 dan 3. Maliaki 1 ayat 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya menjadi padang gurun. Kita tahu kenapa Esau dibenci dan Yakub dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena karakter mereka berbeda, Bapak Ibu. Esau karakternya memandang ringan hak kesulungan. Esau karakternya, ya pernah disampaikan oleh Mam, hak kesulungan ini tentang menggampangkan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani, membuat itu jadi biasa, membuat itu jadi tidak penting. Tetapi ternyata Esau salah Bapak Ibu. Ketika menggampangkan apa yang dari Tuhan, apa yang ilahi, dia akhirnya menyesal. Dia akhirnya menangis dan bahkan itu tidak diberikan Bapak Ibu. Jadi kita tahu kenapa Esau dibenci. Kenapa Yakub dikasih Bapak Ibu Saudara. Karena karakter mereka berbeda. Tapi biarlah orang-orang Petra dikasihi Tuhan. Jemaatku GKS Petra aku kasihi, orang fasih seberang aku benci. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita di sini dibenci Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita di sini tidak diperhatikan Tuhan, tidak dilihat Tuhan. Semakin kita mendekati dunia yang berakhir ini Bapak Ibu, mari kita semakin sadar tentang
kekekalan Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang Kristen itu tidak dikuasai dengan kekekalan Bapak Ibu, tetapi dikuasai dengan hal-hal yang sementara. Kalau hidup kita dikuasai dengan kekekalan Bapak Ibu, perspektif kita itu akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Cara kita melihat akan berbeda, cara kita memperlakukan orang akan berbeda. Pernah disampaikan ilustrasi ya di mana seorang bos ini didiagnosis sakit kanker Bapak Ibu Saudara. Dan dokter menyatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi karena sakit kanker ini. Nah, ketika dengar diagnosis itu Bapak Ibu, dia jadi merenung dan dia mengatakan bahwa hidupku sudah tidak lama lagi, tinggal beberapa bulan. Terus dia berubah Bapak Ibu Saudara. Dia yang terkenal garang, dia yang terkenal keras, berubah Bapak Ibu Saudara. Di kantornya bawahannya kaget, kok tiba-tiba bosnya jadi berubah. Dan yang tadinya pelit jadi nggak pelit Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena diagnosis ini Bapak Ibu Saudara. Tinggal beberapa bulan lagi, penyakitnya makin parah, dan diprediksi sudah nggak lama lagi. Jadi berubah Bapak Ibu Saudara. Dia memperlakukan orang yang tadinya kasar, yang tadinya nggak baik, berubah Bapak Ibu. Lalu beberapa bulan, beberapa tahun, nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ternyata salah diagnosis. Jadi saya dapat pelajaran bahwa kalau hidup kita dikuasai kekekalan Bapak Ibu, tidak dikuasai yang sementara, perspektif kita akan berubah Bapak Ibu Saudara. Cara kita menilai, cara kita hidup, cara kita menggunakan uang, cara kita menggunakan waktu kita, cara kita mengasihi keluarga akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan menulis, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Kalau sudah indah, akan ada hal indah yang lain yang lebih, yang Tuhan berikan. Mari kita katakan Bapak Ibu Saudara, kalau belum indah, berarti belum waktunya. Aku tidak boleh menyerah. Amin Bapak Ibu. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati kita. Jadi Tuhan itu bukan menaruh yang sementara Bapak Ibu Saudara. Bukan menaruh yang masih panjang, masih lama, sehingga kita bisa seenaknya menggunakan waktu, menggunakan hidup kita. Karena orang-orang yang dikuasai oleh hal-hal sementara, dia akan cenderung menyanyiakan hidupnya Bapak Ibu. Punya waktu banyak, cenderung disia-siakan. Ya coba Bapak Ibu Saudara, ini hanya saya ajak membayangkan saja. Seandainya kita didiagnosis, umur kita enggak lama, enggak ada 6 bulan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Breakthrough penuh Bapak Ibu Saudara. Persekutuan Rabu penuh Bapak Ibu Saudara. Kolektan penuh Bapak Ibu Saudara. Karena umur kita enggak lama lagi. Ya buat apa gajiku, buat apa profitku. Tapi ketika kita dikuasai yang sementara Bapak Ibu, ya perspektif kita mengikuti Bapak Ibu Saudara. Masih lama, masih bisa menikmati. Lazarus dan orang kaya Bapak Ibu, orang kaya berfoya-foya dan di situ tidak ditulis dosanya apa. Di situ tidak ditulis kesalahannya apa, hanya dia orang kaya, dia tidak mencari Tuhan, karena kalau dia mencari Tuhan nggak mungkin ada di tempat kesakitan. Tapi saat dia ada di kekekalan Bapak Ibu, dia baru sadar. Dan dia minta ke Bapak Abraham, karena dia sangat kesakitan, supaya mencucukkan jarinya ini supaya sejuk. Ya, dulu yang bisa minum banyak, bisa makan enak, bisa bermewah-mewahan dan sebagainya, nggak ingat Tuhan, nggak ingat kekekalan, di dalam kekekalan yang sesungguhnya Bapak Ibu baru sadar, waduh. Dan dia, karena dia merasa kasihan ke keluarga yang lain, minta ke Bapak Abraham supaya ditemui. Ya, tapi enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kesaksian Musa dan nabi-nabi saja enggak didengar, apalagi kesaksian dari orang mati yang bangkit lalu ngomong. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara, hidup kita dikuasai yang sementara. Amin. Tetapi biarlah hati kita dikuasai kekekalan Bapak Ibu. Karena kalau kita dikuasai kekekalan Bapak Ibu, kita memperlakukan itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita ya ini hanya bayangkan dan ini enggak terjadi, hanya bayangkan, karena ketika kita dikuasai kekekalan, perspektif kita berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, seandainya orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang, ya enggak lama, kita pasti akan beda Bapak Ibu Saudara, memperlakukannya akan berbeda, mengasihinya akan berbeda Bapak Ibu Saudara.
anak kita yang kita kasihi, suami istri kita yang kekasihi, orang tua. Ya. Saya mengalami itu Bapak Ibu. Ketika kakek saya memang sudah sepuh, memang sudah tua, dan dibawa ke rumah sakit waktu itu dokter sudah angkat tangan, ini memang sudah sepuh, memang sudah tua, sudah angkat tangan, jadi mau berobat model apapun ya, karena tubuhnya sudah lemah, memang nggak akan bisa bertahan lama. Jadi ketika saya dengar itu, saya jadi berubah Bapak Saudara. Saya jadi lebih mengasihi kakek saya, perspektif saya jadi berubah Bapak Saudara. Yang tadinya dulu cuek, biasa-biasa saja, jadi berubah Bapak Ibu. Amin Bapak Saudara. Kita lihat di dalam, karena Yakobus itu menulis bahwa hidup seperti uap Bapak Ibu. Hidup hanya sebentar saja. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Terjemahan baru menulis jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, judulnya. Ayat 13, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yakobus menulis hidup kita sebentar saja Bapak Ibu. Ya, kita lihat uap nggak bertahan lama Bapak Ibu Saudara. Sebentar kelihatan, sebentar hilang Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah kekekalan menguasai kita Bapak Ibu. Biarlah yang dari Tuhan menguasai kita. Ini orang-orang yang tidak dikuasai kekekalan Bapak Ibu. Mereka berkata, aku akan berangkat ke kota Anu. Kami akan tinggal setahun dan berdagang. Jadi tidak melibatkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tujuan Tuhan di situ. Tidak ada agenda Tuhan di situ Bapak Ibu. Ini orang-orang yang tidak dikuasai kekekalan itu seperti itu. Dan Yakobus berkata hidupmu seperti uap. Tapi kalau orang-orang yang dikuasai kekekalan, dia hidup dalam agenda Tuhan. Dia hidup dalam purpose-nya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena di sini jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jadi, jika Tuhan menghendakinya, Bapak. Jadi, kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Kehendak Tuhan apa, Bapak Ibu? Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin, Bapak Saudara. Sungguh, Bapak Saudara, kalau hidup kita dikuasai dengan kekekalan, kita pasti akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita akan mengandalkan Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Kita hidup, kita bergantungnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia. Bukan bergantung kepada uang Bapak Ibu Saudara. Tetapi bergantung kepada Tuhan berbicara apa dalam hidup kita. Saya merangkum 4 poin Bapak Ibu. Dan 4 poin ini memberkati saya. Jadi 4 poin ini tuh saya rangkum dari Pak Tunde Bakare. Jadi intinya gini Bapak Ibu Saudara, bahwa jika sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita, kemungkinan ada 4 hal yang kita harus analisa. Hidup kita ada di mana? Hidup kita ada di masa yang mana? Jadi kita anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan luar biasa Bapak Saudara, amin. Tuhan mati bagi kita, amin Bapak Ibu. Dia mendengar kita, Bapak Saudara, amin. Tetapi ketika kita ada di masa di mana kok sepertinya sesuatu tidak terjadi. Sepertinya kok saya sudah sungguh-sungguh, kok begini-begini saja, kok tidak ada mujizat, tidak ada yang supranatural, padahal firman Tuhan di tempat ini disampaikan supranatural, mujizat. Nah bisa jadi Bapak Saudara, kita bisa menganalisa hidup kita ada di poin mana Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya pernah, kalau nggak salah saya pernah membahas ini di breakthrough. Yang pertama Bapak Ibu, bisa jadi ketika sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita, kita sedang ada di masa menabur Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang di masa menabur Bapak Ibu, kita nggak mungkin besok menuai. Kalau kita, ya sebagian di sini, sebagian besar Jemaat Petra suka buah durian. Kalau kita nandur buah durian hari ini, Bapak Saudara, besok kita nggak mungkin akan bisa menikmati durian itu. Ya bahkan ketika saya ngobrol dengan petani durian, harus nunggu, harus dipupuk dulu, ya
Pasti yang suka durian di sini bisa membayangkan. Yang saya mau sampaikan adalah kalau kita ada di musim menabur Bapak Ibu, kita harus bersabar. Amin. Dan di kitab Galatia menulis, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menabur kebaikan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Jadi kalau kita ada di musim menabur, Tuhan bawa kita ke musim menabur Bapak Ibu, kita harus sabar Bapak Ibu Saudara. Kita harus tabah Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kita harus terus menyenangkan Tuhan sampai waktunya tiba Bapak Ibu. Sampai sesuatu terjadi, sampai terobosan terjadi Bapak Ibu Saudara. Sampai yang luar biasa ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Wah, sepertinya masa menabur semua ini. Maksudnya gini, kita bisa menganalisa kita ada di mana. Mungkin ada yang sedang bersuka cita, bersorak-sorai, ya puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bisa jadi kita ada di musim Tuhan sedang melatih kita Bapak Ibu Saudara. Musim Tuhan melatih kita adalah masa-masa sakit. Masa-masa kita dibawa ke padang gurun Bapak Ibu. Masa-masa karakter kita dibentuk Bapak Ibu Saudara. Masa-masa kita direndahkan Bapak Ibu Saudara. Masa-masa yang jahat ini diambil Tuhan Bapak Ibu. Yang menempel di hati, di pikiran kita ini diamplas Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau anak panah diamplas. Masa-masa sakit Bapak Ibu. Masa-masa di mana ya padang gurun Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan melatih, Tuhan membentuk, Tuhan mempersiapkan untuk tujuannya yang ilahi. Tujuannya yang mulia Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada di masa-masa kita dilatih Tuhan, dibentuk Tuhan, karena saya percaya Tuhan membentuk itu tahap lepas tahap Bapak Ibu Saudara. Ketika Dia mau membawa kita ke level yang lebih besar, kita pasti dibentuk juga makin besar Bapak Ibu. Amin. Kita dibentuk makin kuat Bapak Ibu Saudara. Jadi ini masa-masa sakit, masa-masa sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita. Relakan hati kita Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kenapa sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita? Bisa jadi kita tidak mendengar suara Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak mentaati apa yang Dia firmankan. Karena orang-orang yang mendengar suara Tuhan, yang mentaati firman Bapak Ibu, sesuatu pasti terjadi dalam hidupnya. Bahkan Isa, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah tentang Isa, dia ada di masa kelaparan Bapak Ibu. Dia mendengar suara Tuhan, jangan pergi ke Mesir, sesuatu terjadi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sumber kehidupan bagi setiap kita Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada kita, bangun mezbah, tapi kita tidak melakukan. Tuhan berfirman kepada kita, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak melakukan. Tuhan berfirman kepada kita, ikuti tema, tetapi kita tidak mengikuti Bapak Ibu. Bertekun, tapi tidak mengikuti Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang membawa ke pola rumah, tapi kita tidak mau tahu. Jadi hidup kita di mana Bapak Ibu? Mari kita evaluasi, analisa baik-baik hidup kita ada di mana. Karena ketika kita mendengar suara Tuhan, di situ pasti ada penyediaan Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Ada kegirangan yang Tuhan berikan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, mau musim apapun Bapak Ibu, akan tetap hidup selama-lamanya. Akan tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Akan tetap bertahan Bapak Ibu, survive Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu, kita jangan mengabaikan suara Tuhan. Penglihatan atau nubuatan yang Tuhan nyatakan, mari kita dengar Bapak Ibu Saudara. Kemarin Sabtu di Youth Bapak Ibu kami membahas tentang salah satunya itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya itu kita harus dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sampaikan, kita harus uji dan yang benar, yang baik kita hidupi Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbicara apa kepada kita, lakukan Bapak Ibu. Kerjakan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan akan membukakan jalan. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada penglihatan untuk saya itu, saya harus kuliah lagi Bapak Ibu. Ini tuh saya harus kuliah lagi. Sebenarnya saya tuh nggak mau kuliah Bapak Ibu Saudara. Jadi karena hati, pikiran saya ketika mendengar itu ya, saya hanya Tuhan, saya nggak mampu Tuhan.
Ya, karena itu mungkin daging ya. Pastor Irin sering ngomong itu daging. Kalau kita nggak mau melakukan kehendak Tuhan itu daging. Ya, saya tak renungkan, ya benar juga ya. Kalau Tuhan yang mau kan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kesanggupan. Terus pada akhirnya, oke Tuhan, saya mau kuliah Tuhan. Saya ya intinya berdoa dengan istri saya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kuliah itu kan butuh energi, butuh dana dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Butuh banyak hal yang di mana di situ harus dibutuhkan supaya semuanya maksimal. Dan salah satu halnya Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak punya laptop. Laptop saya itu tahun 2013, dan itu sudah nggak bisa Bapak Ibu Saudara, sudah nggak bisa untuk ngetik-ngetik Bapak Ibu Saudara. Lemot Bapak Ibu Saudara, saya ngobrol-ngobrol ke David, laptop tahun 2013 itu tak jual kok nggak payu ya Pet ya. Saya tuh jalan-jalan Bapak Ibu Saudara, waktu itu kan saya cari laptop-laptop yang murah Bapak Ibu Saudara, laptop-laptop second, saya cari ke Java Mall, cari ke Matahari, saya cari laptop yang murah yang setidaknya tuh bisa nulis skripsi sama Zoom, karena kan nggak mungkin kuliah pakai HP saya juga sudah jelek Bapak Saudara, nggak canggih. Jadi saya muter-muter ya sampai ya puji Tuhan istri saya mau mendampingi saya Bapak Saudara, walaupun dia duduk, dia ngikutin. Saya tanya ada laptop harganya 400.000 Bapak Ibu. Saya tanya gini, Pak saya punya laptop, mereknya ini, tahun berapa Mas? 2013. Oh itu dibuang aja udah nggak laku Mas. Jadi ternyata yang 400.000 itu tahunnya lebih tinggi dari tahun saya Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan berfirman Bapak Ibu, dia setia akan janjinya. Nah, puji Tuhan kami terima berkat Bapak Ibu Saudara. Dan kami bisa beli laptop yang baru, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, saya belajar banyak dari Bapak, Mam, Pastor Niko, Pastor Irin ya. Penggembalaan bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa, karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan yang menolong Bapak Ibu. Kita di sini punya pola-pola yang kita bisa ikuti Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bisa survive dari yang enggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Amin Bapak Ibu. Dari yang enggak punya jadi punya. Jadi yang enggak bisa jadi bisa Bapak Ibu Saudara. Saya tuh sampai 2 bulan Bapak Ibu Saudara mencari laptop yang pas, yang murah, yang enggak ketemu Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan ketika ada berkat Tuhan, puji Tuhan bisa beli baru Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita dengar suara Tuhan Bapak Ibu. Mari kita ikuti apa kata Tuhan. Karena kalau kita enggak mengikuti apa kata Tuhan Bapak Ibu, hidup kita akan stuck. Hidup kita akan di situ-situ saja Bapak Ibu Saudara. Hidup kita hanya berputar-putar saja. Orang Israel enggak mendengar suara Tuhan, berputar-putar saja Bapak Ibu. Tapi berbeda generasi selanjutnya, generasi Yesua, generasi Kaleb, ketika mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata teguhkan hati, jangan lupa memperkatakan firman, dan itu dilakukan Bapak Ibu. Mereka bisa melawan tantangan orang-orang Kanaan, raksasa yang orang-orang pendahulunya enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena mereka enggak mendengar suara Tuhan. Karena mereka enggak meresponi apa kata Tuhan. Karena mereka enggak, hatinya enggak terbuka Bapak Ibu Saudara. Mereka enggak percaya. Mereka memberontak Bapak Ibu. Mana bisa, masa. Mereka membuat jalannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menyediakan jalan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Dan saya percaya di sepanjang jalan itu kita enggak kekurangan sesuatu yang baik. Itu di Mazmur 37 kayaknya Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Karena kita hidup bukan dari apa kata manusia, dari keadaan, kita hidup dari firman Tuhan. Kita hidup dari Tuhan ngomong apa, kita melakukan, di situ jalan terbuka. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa sesuatu tidak terjadi, bisa jadi kita bimbang Bapak Ibu. Bisa jadi kita tidak percaya, karena firman Tuhan menulis, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Firman Tuhan menulis kalau kita percaya tidak ada yang mustahil bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Tuhan tidak akan bisa bekerja ketika iman tidak ada di situ. Di situ ditulis tidak ada yang mustahil bagi engkau yang percaya. Ya memang Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia Bapak Ibu. Tetapi juga ada tertulis bagi yang percaya enggak ada yang mustahil. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi Bapak Ibu Saudara pasti ingat di Perjanjian Baru.
Ayat terakhir Bapak Ibu, Markus pasal 9, ayat yang ke-23 dan 24. Markus 9 ayat 23 dan 24, firman Tuhan menulis, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Waduh, lemes ini Bapak Ibu Saudara. Bagi saya yang percaya. Amin Bapak Ibu. Mari katakan dengan iman, tidak ada yang mustahil. Bagi aku yang percaya. Dalam nama Yesus. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika tidak ada iman Bapak Ibu Saudara, sesuatu tidak akan terjadi. Kita mau berpuasa model apapun, didoakan Bapak, Mam, Pastor Niko, Pastor Irin, sesuatu tidak terjadi Bapak Ibu Saudara, karena kita enggak percaya. Ketika Paulus kalau tidak salah, Paulus melihat ada orang yang mendengar firman dan percaya Bapak Ibu. Tuhan kata, kalau enggak Petrus, Paulus, hamba Tuhan ini katakan bangkit karena lumpuh sembuh Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita punya iman Bapak Ibu, Tuhan lebih mudah memimpin kita. Ketika kita punya iman Bapak Ibu, kita enggak akan bantah-bantah dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu membawa kita di mana iman kita itu ditantang Bapak Ibu Saudara. Iman kita itu diperhadapkan dengan waduh gitu. Waduh itu ada artinya ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa menangkap. Waduh, kok besar banget. Waduh. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil, firman Tuhan menulis, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi jangan lepaskan percayaan kita di tahun ini Bapak Ibu. Pada firman-Nya, pada apa kata Tuhan. Dan bukan hanya tahun ini saja, tahun-tahun yang akan datang. Orang yang percaya, firman Tuhan menulis tidak akan mendapat malu. Orang yang percaya kepada Tuhan, karena orang yang percaya kepada Tuhan ini firman Tuhan malah terima kemuliaan Bapak Ibu. Abraham ketika diperhadapkan harus mempersembahkan Ishak karena diuji, dia percaya Bapak Ibu, tidak dipermalukan Tuhan. Bahkan Tuhan terenyuh, oh ini percaya ini. Padahal yang ku minta ini berat bagi dia. Nah kita juga sama Bapak Ibu, ketika yang Tuhan minta ya, dalam saya pakai perkataan saya sendiri. Jadi ini bukan hal yang mudah gitu. Tetapi ketika Tuhan melihat kita beriman, kita percaya, kita melakukannya Bapak Ibu, Tuhan bisa terenyuh, Tuhan bisa tersentuh. Ya, Tuhan tersentuh dengan Abraham Bapak Ibu. Dan dia bersumpah kepada Abraham. Jadi jangan tinggalkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Jangan tinggalkan percayaan kita kepada Tuhan. Masih ada mujizatnya, masih ada kuasa Tuhan di tahun ini. Ya, tahun ini tahun berat, mujizat Tuhan makin berat Bapak Ibu. Makin banyak Bapak Ibu Saudara. Tantangan makin banyak, kuasa Tuhan makin banyak Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan makin banyak Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan di pekerjaan, di keluarga, di bisnis, tetapi kuasa Tuhan makin besar Bapak Ibu Saudara. Makin banyak Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kuasa Tuhan tidak akan berhenti bekerja bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat, bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, bukan angkat tangan, bangkit berdiri dulu.